Shalom, selamat hari Minggu dan salam sehat bagi jemaat terkasih GBKP Cengkareng dimanapun berada. Hari ini kita diizinkan Tuhan kembali melaksanakan ibadah minggu dan kita diajarkan Tuhan untuk membangun di atas dasar yang kuat. Di mana minggu ini kita boleh melaksanakan ibadah hari doa sedunia bersama semua kaum ibu di negara Vanuatu. Dan juga hari ini kita boleh bersyukur sebab hari ini genap 130 tahun Gereja GBKP dan kategorial KAKR. Untuk itu biarlah Tuhan yang memberkati kita semua dan biarlah kita tetap setia menjadi pengikut Kristus. Sebab hari-hari yang kita lalui bersama Yesus pasti akan bersuka cita. Untuk itu kami mengajak semua jemaat yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan yang mengatakan hari-hari kulalui bersama Yesus. Mari kita boleh mempersiapkan hati dan jiwa serta pikiran kita tertuju kepada Tuhan untuk memasuki ibadah kita. Biarlah kita boleh mengangkat pujian bukan dengan kekuatanku. Kita boleh menjalani setiap hidup kita, tetapi hanya karena anugerah dan belas kasihan Tuhan, kita boleh melewati hari-hari hidup kita. Mari kita angkat pujian, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri, sebab Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku dapat
Shalom, saudara terkasih di dalam nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan yang tetap memperkenankan kita semua menerima rahmat-Nya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kekuatan kita hanya datang dari Tuhan. Kita bersyukur hari ini. Kita bertemu melalui ibadah Hari Doa Sedunia, melalui live streaming GBKP Cengkareng. Marilah kita mendengarkan penekanan warta jemaat. Warta jemaat kita GBKP Runggun Cengkareng sudah di-share oleh Runggun di grup jemaat setiap hari Sabtu. Apabila ada kesalahan di dalam penulisan, mohon kiranya dikoreksi dan langsung beritahu kepada Runggun ataupun Pertua Diakan Sektor. Berita selanjutnya, Majelis Runggun GBKP Cengkareng mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat atas persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan janji iman dan persembahan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pentransferan bisa langsung ditransfer ke rekening Runggun atas nama Irwan Sembiring. Berita selanjutnya, peserta katekesi khusus dilakukan untuk saudara terkasih kita atas nama Lela Konika, latar belakang dari Katolik, dan Robi Antonius Barus. Undangan dari BP Zaitun Klasis Jakarta Banten kepada seluruh anggota Zaitun Runggun Cengkareng dan Permata Runggun Cengkareng untuk menghadiri acara ceramah pembekalan kepada BP Zaitun Runggun yang akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Jumat 30 April 2021 pukul 15 WIB sampai dengan 17 WIB. Pengkhotbah Pendeta Sahabat Peranginangin, penceramah Pendeta Krismas Barus, tema Zaitun Ulu Kepentaren Man Anak Kempu, tempat virtual aplikasi Zoom, link Zoom menyusul. Kami harapkan anak permata kami kiranya dapat hadir di undangan ini. Berita diakonia, saudara-saudari terkasih kita yang saat ini dalam perawatan di rumah sakit, Bapak Lisbeth dari sektor Efesus di rumah sakit Royal Taruma Grogol, dan juga saudara-saudari terkasih kita yang saat ini dalam pemulihan kesehatan. Satu, Susilawati Bru Sembiring Nande Kenika dari sektor Tesalonika, Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring dari sektor Filipi, Nora Nande Charles Sembiring dari sektor Filipi, Sambat Surbakti dari sektor Tesalonika. Mari kita topang dalam doa agar semua proses perawatan dan pemulihan kesehatan saudari terkasih kita ini berjalan dengan baik dan cepat sehat. Tuhan memberkati. Kebaktian penghiburan ataupun ngapuli untuk keluarga saudari kita dari keluarga Sukasinis Ginting atau Bapak Christine Ginting dari sektor Tesalonika dilaksanakan pada hari Senin 19 April 2021 secara virtual aplikasi Zoom. Mari kepada kita jemaat Cengkareng kiranya dapat kita persiapkan waktu kita untuk dapat hadir di acara ngapuli ini. Berita sekretariat. Pelaksanaan baik PA kategorial dan PJJ sudah terjadwal di sektor kita masing-masing. Mari kiranya kita siapkan juga hati dan waktu kita agar dapat mengikuti PA dan PJJ di sektor kita masing-masing.
Majelis Runggun mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada saudara-saudari terkasih kami yang terhitung dari tanggal 18 April sampai 24 April 2021. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, memberikan kesehatan, memberkati saudara-saudari kami. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Terima kasih. Mari kita masuk prosesi ibadah.
Jemaat yang dikasihani Tuhan, yang selalu memberkati kita. Kita akan mulai ibadah minggu kita di ibadah HDS. Selamat datang dalam perayaan Hari Doa Sedunia 2021 yang dipersiapkan oleh para saudari kita, perempuan Kristen di Republik Vanuatu. Kami menyambut saudara dan saudari kami di seluruh dunia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebagian besar penduduk Melanesia, termasuk juga kaum minoritas dari asal Polinesia, merupakan bagian dari budaya, bahasa, nilai tradisional, dan spiritualitas Vanuatu. Pantai berpasir hitam dan putih, terumbu karang dengan ikan berwarna-warni, burung-burung yang warnanya memukau, buah-buahan dan kacang-kacangan di hutan, semuanya membuat pulau ini menjadi lingkungan yang murni berseri. Meskipun rentan terhadap badai tropis yang sering terjadi, seperti gempa bumi, siklon, tsunami, dan gunung berapi aktif. Setiap pulau dan desa dulunya memiliki pemimpin dan gaya pemerintahannya sendiri. Dewa sembahan mereka, bahasa tradisional masing-masing, serta rumah jerami mereka yang terbuat dari daun dan pohon yang dibangun menggunakan kapak batu. Perempuan dan laki-laki akan berkumpul di parea atau rumah pertemuan desa untuk membahas masalah-masalah yang sedang terjadi. Vanuatu adalah sebuah negara kecil yang terletak di Samudra Pasifik Selatan, sebuah republik yang dibentuk setelah kemerdekaan pada tahun 1980 dari pemerintah kondominium Perancis dan Inggris. Hari ini rakyat Vanuatu dengan bangga mengibarkan bendera dan lambang negaranya kepada siapapun untuk bersama mereka berkata, kami berdiri di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, kita nyanyikan bait 1 dan 4. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita membaca bersama dari Mazmur Pujian seperti yang tertulis di ayat pertama Mazmur 127. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Berbahagialah setiap orang yang mempercayai Tuhan Sang Pembangun rumah. Marilah kita menjadi salah satu di antaranya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60, bait 4 dan 7.
ucapan syukur. Marilah kita bersyukur atas hal-hal besar yang telah dilakukan Tuhan. Kudus, 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 Tuhan pencipta langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Tuhan hadir dalam sejarah umat-Nya sejak dahulu hingga saat ini. Tuhan yang Maha Kasih, yang di atasnya Panuatu berdiri, kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih untuk persekutuan di mana kami dimungkinkan untuk berjumpa satu sama lain dengan semua saudara di seluruh dunia yang berkumpul pada perayaan Hari Doa Sedunia ini. Terima kasih untuk hal-hal besar dan menakjubkan dalam hidup kami dan negara kami. Engkaulah yang telah memberi kami otoritas, kebijaksanaan, pengetahuan, dan pemahaman untuk merawat keindahan seluruh pulau di negeri ini. Terima kasih atas tanah yang subur, udara yang segar, lingkungan yang bersih, sinar matahari yang indah, laut biru, dan atas ketenangan perairan Pulau Panuatu. Terima kasih untuk alunan merdu suara burung-burung, suara hewan-hewan di darat, dan keajaiban ikan-ikan yang berenang di sungai dan lautan. Terima kasih atas air terjun yang melalui aliran airnya yang tenang, menyatakan kepada kami kebesaran dan keagungan-Mu. Terima kasih atas gema suara nyanyian, tawa dan teriakan anak-anak, dan untuk doa serta nyanyian orang tua dan orang muda. Semuanya merupakan wujud kegembiraan atas cinta-Mu. Pujian, kemuliaan, dan kehormatan hanya bagi-Mu selamanya. Ya Tuhan pemberi kehidupan, terimalah pujian kami. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Moria. Oh betapa sungguh mulia
Doa pengakuan dosa. Mari mengaku dosa kita kepada Tuhan yang setia dan adil untuk mengampuni kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kami menengadah di hadapan tahta rahmat-Mu untuk mengakui dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami mengaku bahwa kami telah mendengarkan perintah-Mu, tetapi belum melakukan apapun atasnya. Terlalu sering kami melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kami lakukan dan tidak mengerjakan hal-hal yang seharusnya kami kerjakan. Kami dikepung oleh kesulitan dan tantangan di rumah bahkan negara kami. Kami mencoba membangun rumah kami di dalam pemikiran kami. Kami mengira sedang membangun di atas dasar yang kuat, seperti apa yang telah diajarkan Yesus. Tetapi sesungguhnya kami membangun di atas pasir. Kami hendak diubahkan, pulihkanlah kiranya kami untuk dapat kembali melakukan apa yang adil dan benar. Ya Allah pencipta, kami mengaku telah mencemari lingkungan dan merugikan ciptaan-Mu di lautan dengan membuang sampah ke sekitar lautan. Kami telah membahayakan kehidupan biota laut dan merusak mata pencaharian penduduk di sekitar secara terus-menerus. Kami sadar bahwa sesungguhnya kami bisa mengubahnya. Kami datang dengan penuh penyesalan dan komitmen untuk memenuhi perintah-Mu, menjadi penolong yang baik atas seluruh ciptaan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Doa komitmen. Tuhan sedang mencari rumah untuk didiami. Rumah apakah yang akan Engkau dirikan bagiku? Yesaya 66 ayat 1 sampai 2. Kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu dan memohon kiranya Engkau berkenan memberikan kami Roh-Mu yang penuh dengan kebijaksanaan dan pengetahuan. Ajar kami untuk memahami kebenaran-Mu. Pimpin dan bimbinglah kami untuk hidup dengan cara yang menyenangkan dan berkenan bagi-Mu. Dengan rendah hati kami menyerahkan diri kami untuk menjadi rumah yang dapat Engkau diami. Dengan kebenaran firman-Mu, ubahlah hidup kami dan bangsa kami. Jadikan kami seperti rumah tangga yang hidup dengan adil dan damai. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, terimalah komitmen kami. Mari kita mendengarkan suara dari Vanuatu. Nama saya Reto. Saya anak kedua dari sebuah keluarga beranggotakan 8 orang. Saya harus berhenti bersekolah di akhir tahun ke-6 karena tidak ada uang untuk melanjutkan pendidikan. Keluarga saya hanya mampu untuk menyekolahkan kakak laki-laki saya dan bukan saya, karena saya anak kedua dan karena saya seorang perempuan. Suatu hari saya mendengar ada kelas menjahit untuk anak perempuan di pusat kota. Saya melamar dan diterima, tetapi ayah saya tidak punya uang untuk membayar biaya. Saya kecewa, tetapi saya tidak punya uang untuk sendiri untuk membiayai pendidikan saya. Saya sungguh berkerinduan untuk melanjutkan pendidikan, tetapi tidak ada kesempatan dalam sistem sekolah formal. Saya kemudian mencoba mengalihkan perhatian kepada gereja untuk dapat mengalihkan pikiran untuk belajar. Saya bergabung dengan kelompok pemuda, menghadiri studi Alkitab,
dan terlibat dengan pelayanan kaum wanita gereja. Dengan tekad dan iman kepada Tuhan, akhirnya saya menemukan cara sendiri untuk belajar dan bahkan memperoleh keterampilan untuk mencari pendapatan tambahan untuk membiayai keluarga saya. Sekarang saya membuat berbagai kerajinan dan menjualnya di pasar para mama, di mana wanita lain seperti saya dengan sedikit pendidikan dapat mencari nafkah dengan keterampilan baru ini. Saya sungguh bersyukur untuk keluarga saya yang merupakan anugerah dari Tuhan. Suami dan saya memiliki 3 orang anak. Saya memuji Tuhan atas berkat-Nya dalam hidup saya dan berterima kasih karena Tuhan telah menjadi sumber kekuatan saya dan membantu saya mempraktikkan apa yang telah saya pelajari selama ini, sehingga saya pun menjadi kuat dan bijaksana di dalam Tuhan. Di Vanuatu, banyak anak di pedesaan harus berjalan jauh untuk pergi ke sekolah. Beberapa bahkan harus meninggalkan rumah dan bersekolah di sekolah berasrama pada usia yang masih sangat muda. Pendidikan tidak berlaku bagi semua orang. Pendidikan di sekolah diberikan dalam bahasa Perancis atau Inggris. Bislama adalah bahasa yang dipelajari untuk mengatasi hambatan komunikasi yang terjadi di perkotaan. Tetapi di daerah pedesaan juga terdapat bahasa mereka sendiri. Akses yang sama antara anak laki-laki dan perempuan yang bersekolah masih dalam taraf pengembangan. Nama saya Moti. Adik laki-laki saya dan saya dibesarkan di rumah orang tua tunggal. Ketika ibu saya menikah lagi, ia meninggalkan kami bersama kakek dan nenek. Setelah ayah saya menikah lagi, dia membawa kami untuk tinggal bersama keluarga barunya. Setelah ibu tiri kami melahirkan anak-anaknya, sikapnya terhadap kami kemudian berubah total. Karena ada lebih banyak anak yang harus diberi makan dan tidak ada ruang di rumah untuk kami semua, maka saya harus mencari makanan sendiri di jalan-jalan dan tidur di luar rumah di sebuah pondok. Saya menggunakan karung goni tua sebagai selimut untuk melindungi diri saya agar tidak kedinginan. Entah bagaimana, saya bertemu dengan beberapa orang Kristen yang mengatakan bahwa Tuhan mengasihi saya. Saya tidak dapat memahami cinta semacam ini di tengah penderitaan saya, tetapi saya memutuskan untuk percaya. Saya percaya bahwa Tuhan akan menjaga saya, meskipun keluarga saya tidak melindungi saya. Kepercayaan ini tumbuh di dalam diri saya dan menjadi dasar hidup saya. Saya kuat dalam iman Kristiani saya dan berbagi cerita saya dengan orang lain, bahwa kita harus percaya pada Tuhan dan akan penyertaan-Nya. Hari ini saya berdoa untuk anak-anak yang nyaris tumbuh seorang diri seperti saya. Semoga kita senantiasa mengingat bahwa Tuhan mengasihi mereka dan semoga ada rumah persinggahan yang dapat disiapkan bagi anak-anak di setiap negara di seluruh dunia. Pertumbuhan populasi Vanuatu diperkirakan menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan Pasifik. Malnutrisi menjadi isu penting di daerah pedesaan dan perkotaan. Meskipun tradisi menanam makanan organik di kebun cukup baik, namun industri penjualan susu bubuk dan makanan cepat saji kini telah menjangkau bayi dan anak-anak. Nama saya Jeklinda. Saya berasal dari sebuah desa di pedalaman. Sejak kecil, saya bermimpi dapat bekerja di pariwisata di Fort Villa. Saya kemudian pergi ke Fort Villa untuk mendapatkan pekerjaan di bidang perhotelan. Tetapi saya tidak memiliki keahlian untuk mendapatkan pekerjaan yang saya impikan. Saya tidak memiliki keluarga di sana. Jadi saya harus tinggal di pinggiran kota. Saya tidak punya uang untuk memperoleh tempat tinggal yang layak. Juga untuk makan,
ataupun untuk kembali ke desa saya. Saya tahu bahwa ini bukanlah rencana Tuhan sediakan untuk saya, tetapi saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya berdoa agar daerah perdesaan Vanuatu diberi perhatian khusus dan kaum muda dapat menemukan peluang yang mereka cari di komunitas mereka. Saya percaya bahwa Tuhan akan memelihara orang-orang muda untuk tumbuh dan turut berkontribusi bagi kesejahteraan Vanuatu. Dengan 75% populasi di daerah pedesaan, dengan sedikit pilihan lapangan pekerjaan, kaum muda harus bermigrasi ke daerah-daerah yang memiliki peluang ekonomi yang lebih baik. Mereka yang datang dengan latar belakang pendidikan yang minim dan tidak memiliki keterampilan yang memungkinkan mereka mendapatkan pekerjaan di kota. Tingginya tingkat pengangguran di kalangan anak muda menciptakan generasi yang tidak mampu melihat masa depan, yang sesungguhnya merupakan kerugian besar bagi negara. Dibutuhkan kebijakan dan program untuk perbaikan daerah pedesaan, di mana kaum muda dapat menetap dan membaur dalam masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah kita berdoa. Puji syukur dan sembah kami kepadamu ya Allah, pemilik negara Vanuatu, pemilik Indonesia, pemilik gerejanya, pemilik seluruh umat manusia. Sampai hari ini kami mengimani rancanganmu tidak pernah berubah, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan kami sangat mensyukuri keberadaan kami apa adanya, terlebih ketika kami dipanggil untuk boleh bersekutu sebagai saudara bersaudara di dalam nama Tuhan dengan sesama umat manusia tanpa batas. Karena setiap kami sama berharganya di hadapan-Mu. Pada hari ini ya Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, hari doa sedunia yang kami rayakan bersama dengan saudara-saudara kami dari negara Vanuatu. Dan sekaligus kami bersyukur atas 131 tahun GBKP yang Engkau bangun, Engkau dirikan di kehidupan kami bersama dengan KAKR GBKP, generasi dini yang Engkau pakai untuk ikut bergerak bersama agar GBKP menjadi gereja yang dewasa. Terima kasih Tuhan, saatnya kami boleh mendengarkan suara-Mu, menerima sapaan lembut-Mu. Kami boleh merasakan cinta kasih-Mu melalui firman-Mu yang boleh hamba sampaikan, yang hari ini diutus untuk menyatakan suara Allah kepada seluruh jemaat. Jamah setiap kami, penuhkan setiap kami dengan kuasa Roh-Mu. Terpuji, mulia dan agung Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih, Matius pasal 7 ayat 24 sampai kepada ayatnya yang ke-27, demikian kesaksian kitab suci. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Shalom, salam kemenangan bagi kita semua. 131 tahun Injil hadir di tengah-tengah kehidupan kita di GBKP dan juga 131 tahun KKR GBKP. Dengan semangat kemenangan, semangat pembaharuan, dan semangat terobosan, kami mengucapkan selamat untuk GBKP atas sampainya Injil 131 tahun, dan selamat melayani untuk pengurus Modramen yang baru saja terpilih untuk periode 2020-2025. Tuhan memberkati semua pengurus Modramen yang baru dan GBKP semakin dewasa. Salam kemenangan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, melalui bacaan ini kita boleh melihat apa yang Tuhan inginkan terhadap semua orang-orang yang sedang mengikut Dia pada waktu itu. Kita tahu Yesus sedang populer, Yesus sedang top, dan semua orang ingin melihat, mendengar, atau menyaksikan tindakan-tindakan Yesus yang memang sangat kontroversial dengan rabi-rabi atau guru-guru yang ada pada umumnya pada waktu itu. Karena kehadiran Yesus selalu membawa perubahan. Pengajaran Yesus adalah pengajaran kebenaran, dan tindakan Yesus adalah tindakan yang digerakkan oleh belas kasihan. Semua yang Yesus lakukan, saudaraku, adalah untuk menyatakan rahmat Allah di tengah-tengah dunia ini tanpa memandang perbedaan. Pengajaran Yesus sifatnya adalah universal untuk semua bangsa, semua suku, semua agama, dan terlebih tidak diskriminatif oleh karena jenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan juga tidak bias oleh karena seseorang itu datang dari suku yang terkebelakang atau dari pendidikan yang mungkin tidak mapan. Terlebih juga Yesus tidak pernah memandang hina, tidak pernah memandang kafir, tidak pernah memandang orang lain lebih rendah dari siapapun oleh karena dia seorang pemungut cukai, atau dia seorang perempuan pelacur, atau dia seorang yang berlatar belakang suku-suku yang memang ini sangat dipisahkan oleh bangsa, terutama orang Yahudi yang merasa lebih benar, yang merasa lebih layak, yang merasa lebih lempeng jalannya ke surga. Yesus adalah Allah yang hidup, yang hadir untuk merangkul, untuk memeluk, untuk menyatakan kasih Allah. Yesus tidak pernah hadir untuk memisahkan kemanusiaan kita. Itulah sebabnya maka pengajarannya selalu luar biasa, selalu amazing, dan membangun kehidupan untuk orang-orang yang membuka hati, untuk orang-orang yang mau menerima Dia. Tetapi untuk orang-orang yang merasa terusik akan kedudukannya, pangkatnya, kuasanya, status quo-nya, maka apapun yang Yesus lakukan, sekalipun baik, sekalipun benar, sekalipun tanpa cacat, sekalipun tanpa celah, tetap akan salah di mata mereka.
Jadi jangan heran saudara, ada beberapa kelompok yang sangat-sangat antipati kepada Yesus. Maka akan selalu dicari celah bagaimana untuk mempersalahkan Yesus dan bagaimana untuk bisa membawa Yesus kepada pengadilan. Dan yang paling tragis adalah begitu seringnya dicari kekurangan, kelemahan, kesalahan Yesus sebagai penista Allah, penghujat Allah, tidak mengikuti undang-undang Taurat Musa pada waktu itu. Tetapi saudara, Tuhan Yesus tidak pernah terusik dengan apapun kata dunia, apapun kata orang. Karena kasih harus diberlakukan. Keselamatan harus dinyatakan. Pintu surga harus dibuka selebar-lebarnya tanpa batas. Supaya semua orang tahu bahwa hanya ada satu Allah, satu Tuhan yang mengasihi sesama manusia. Jadi saudara, Tuhan Yesus selalu rindu, selalu ingin supaya orang-orang yang mengikut Dia, orang-orang yang mendengarkan Dia menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang tangguh, menjadi orang-orang yang bijaksana, bukan orang yang lemah, yang manja, yang senantiasa memberi perlawanan yang tidak berarti ketika keinginan dan kemauannya bisa terlaksana. Ketika ada masalah, ada persoalan, ada badai, dan kemudian mengambil sikap untuk menjauh dari cinta kasih Tuhan, dan bahkan mencoba membawa banyak orang untuk berseberangan dengan Yesus. Jadi pada hari ini di HDS ini, saudaraku yang terkasih jemaat Tuhan dimanapun berada, kalau ada teman kami dari Vanuatu sedang menyaksikan live streaming ini, salam Vanuatu, kita bersaudara, kita sama di hadapan Allah. Kalau Allah mengasihi Indonesia, maka Allah juga mengasihimu. Kita sama di hadapan Dia. Yesus menginginkan kita jadi orang yang kuat. Dan perumpamaan inilah yang Yesus sampaikan pada saat orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Mereka mendengarkan perkataan Yesus. Mereka mendengarkan perintah-perintah Yesus. Mereka mendengarkan undang-undang Yesus. Mereka mendengarkan isi Alkitab, hati Allah. Semua mendengar. Pada saat itu ada begitu banyak orang-orang berkerumun. Berarti tidak ada pandemi pada saat itu ya. Kalau ada pandemi dilarang berkerumun. Ini pasti berkerumun. Rame banget. Tua muda. Miskin kaya. Besar kecil semuanya hadir. Jadi kalau saya perhatikan bacaan ini khotbah kebangunan rohani. Saya bayangkan gini. Ketika Yesus sedang khotbah, Dia pandang ke kiri, pandang ke kanan, pandang ke sudut sana, Dia berkata, "Halo Galilea, engkau dengar suaraku?" Gitu. Hiruk pikulah orang-orang Galilea, tepuk tangan dengan gaya Galilea. Dia lihat ke kiri, "Halo Kapernaum, mana suaramu?" Bersorak-soraklah orang Kapernaum. Ya, dengan yel-yelnya. Kalau di situ ada mungkin orang-orang Persia, dia lihat juga. "Halo Persia, apa kabar?" katanya. Dan kemudian Yesus berkata, "Apakah semua mendengarkan suara saya? Apakah semua mendengarkan apa yang saya perkatakan? Kalau semua dengar katakan, yes, 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 amin." Nah ini versi saya. Kalaulah pada saat itu saya hadir. Ya, tapi Yesus pasti khotbah tidak seperti saya. Ya saudara, semua mendengar. Sama seperti yang di gereja ini, semua mendengar yang saya khotbahkan.
yang menyaksikan siaran ini, semuanya mendengar. Walau dengan versi masing-masing cara mendengar. Ada yang duduk sambil tiduran mendengarkan khotbah ini, betul ya. Ada yang duduk selonjor kaki sambil minum kopi. Ada black coffee, ada white coffee, ada kopi luwak. Atau ada juga yang mendengar khotbah ini sambil makan Indomie, campur telur, dan sedikit cabai karena cabai sedang mahal. Atau yang lebih mantap lagi, mendengar sambil rebahan. Seakan-akan dia ada di Dubai. Sambil dikipas-kipas oleh anak. Tidak menjadi masalah. Yang penting didengar. Nah, ketika kita sedang mendengarkan perkataan Yesus, pengajaran Yesus, maka ada satu hal yang Yesus tekankan, saudaraku. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, itu kata kunci. Mendengar dan melakukannya. Mendengar, mengerti, paham, yes, amin. Tapi melakukannya. Maka Alkitab berkata, orang itu sama dengan orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu mendirikan rumahnya di atas batu. Berarti penuh perencanaan. Bayar harga. Makan waktu yang mungkin lumayan lama. Atau juga biaya yang cukup besar. Karena harus digali tanah sedalam-dalamnya. Sampai kemudian dapat batu dan ditambah lagi batu. Kenapa? Karena orang yang bijaksana itu ketika dia mau bangun rumah, yang dia pikirkan apa? Rumah ini harus nyaman, harus teduh. Dan dia sudah pikirkan akan ada musim badai, musim hujan, musim angin. Itu dia pikirkan itu. Oleh sebab itu, rumah harus kokoh. Supaya ketika datang hujan, datang badai, datang tsunami, maka mereka tidak perlu ketakutan. Mereka tidak perlu kasak kusuk karena mereka terlindungi di rumah itu. Itulah gambaran orang yang mendengarkan firman dan melakukannya. Kenapa? Karena kita tahu bersama-sama, hidup tidak selalu mulus, langit tidak selalu cerah, pekerjaan tidak selalu mantap. Sekarang buktinya, oleh karena pandemi COVID-19, setahun lebih, ekonomi kita sedang morat-marit, pekerjaan kita sedang tidak menentu. Jangan-jangan deposito, simpanan, emas, berlian, jangan-jangan surat kawin pun sudah digadaikan. Kalau laku, ya kan? Jangan-jangan nih, ya, jangan-jangan. Ya bagus, ada yang mau digadaikan. Itulah sebabnya maka ada pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi biasanya pasti tambah masalah. Apalagi tidak ditebus-tebus. Iya saudara. Sulit kan? Tapi untuk orang yang sudah memikirkan jauh-jauh sebelumnya bahwa langit tidak selalu cerah, bahwa saya tidak akan selalu mendapatkan kemudahan, bahwa saya tidak akan selalu sehat, bahwa hidupku tidak akan selalu dalam ketenangan. Orang itu sejak awal pasti sudah mempersiapkan segala sesuatu. Kalau hari buruk itu datang, tidak menjadi keburukan kepadaku. Kalau hari tidak baik itu hadir, aku tetap baik. Dengan kata lain, tetap tenang di tengah badai, tetap manis di tengah kepahitan, atau tetap tersenyum di tengah kegelisahan. Saya tutup lagi, biar kelihatan. Senyumnya ya, oke. Itu sebenarnya saudara. Jadi kalau kita siap, nggak ada yang namanya darurat. Kalau kita siap bahaya yang mengancam, tidak ada namanya yang membuat kita ketakutan, kehilangan pengharapan, dan kemudian melawan Allah. Ini paling ngeri. Seakan-akan kalau sudah punya masalah, Allah kayaknya kok diam ya. Di mana sih Tuhan? Engkai makalai dahandu kecibal kami endah.
Nahuni kami go bagian Tuhan. Gua naring endalana tergangkan. Deba-deba kita entah enggo pernah ngatakan mate maka enggo sai. Padahal tidak. Kita lupa di dunia orang mati pun akan tetap ada nanti penghukuman yang datang dari Tuhan. Jadi saudara, penekanan Yesus di khotbahnya adalah siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya, maka orang itu seperti rumah yang didirikan di atas batu. Datang banjir, datang angin, maka katanya dalam Alkitab, rumah itu tidak rubuh. Memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan. Jadi kan kalau kita lihat khotbah Yesus ini, pengajaran Yesus ini, kan tidak ada sesuatu yang buruk kan, yang datang dari Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tidak baik saudara, yang datang dari Tuhan. Dia hanya bilang, dengarkan firmanku, dengarkan perkataanku, dan lakukan. Dan kalau sudah dilakukan, maka kita tidak rubuh. Karena kita berdiri di atas dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Dan yang kedua saudara, Yesus lanjut lagi khotbahnya, yang tadi sudah diaminkan oleh Kapernaum, oleh Galilea, oleh Jericho, Mesir, Parsia, Yunani, atau sudah kita aminkan kan? Dipertegas lagi. Halo Banten, apa kabar? Katanya, dahsyat, gitu kan? Halo, Jawa Barat, mana suaramu? Ya, luar biasa, katanya. Lanjut khotbah. Yang mendengar perkataanku, semua dengar, amin, yes, amin. Semua mungkin gitu. Baru kata Yesus, jika kau dengar dan tidak kau lakukan, ini persoalan. Mendengar, amin. Ngerti, amin. Paham, amin. Suka dengan firman Tuhan, amin. Tetapi kata Yesus, jika tidak melakukannya, mulailah terdiam, mulailah mungkin memandang temannya, memandang orang lain, karena bisa terjadi penghakiman di situ ya. Oh pantaslah si anu maka hidupnya porak-poranda, rupanya cuma dengar-dengar saja kawan itu gitu. Oh pantaslah kenapa si anu setiap hari mengeluh, setiap hari hanya bersungut-sungut, erkadiola, numpahi padan. Oh, rupanya cuma dengar doang. Oh, udah mulai berefleksi. Karena orang yang hanya mendengar, saudaraku, cuma Tuhan, dan tidak melakukannya. Waduh, Yesus ini kalau khotbah tegas. Kayaknya kadang-kadang kok nggak pilih kata-kata yang santun gitu ya. Sama seperti orang bodoh. Waduh, kalau dibilang bodoh itu nggak enak banget. Oh nggak enak, nggak asik dibilang bodoh. Tetapi Yesus berkata, jika engkau dengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, maka sama dengan orang bodoh. Orang bodoh itu seperti apa saudara? Dia dirikan rumahnya di atas pasir, seakan-akan gak ada bahaya, seakan-akan gak ada hujan, seakan-akan gak ada angin badai. Vanuatu, saya baca demografisnya, di sana rupanya kerap kali terjadi badai, tsunami. Makanya mereka selalu mencoba membangun rumah, harus dipilih-pilih tanahnya. Ya, karena musimnya gak jelas lah kira-kira begitu negara ini. Jadi orang yang membangun rumahnya di atas pasir gak mikir. Karena gak mikir ada hujan, gak mikir ada badai. Tapi betulkah gak ada badai dalam hidup? Betulkah gak ada angin? Betulkah gak ada masalah? Oh gak bisa. Mau tinggal di istana gading sekalipun, di sana ada masalah. Bisa datang dari dalam, bisa
datang dari luar atau dari diri sendiri. Kita ini kan suka bikin masalah sendiri. Gak ada yang ganggu, terganggu sendiri. Gak ada yang goda, tergoda sendiri. Gak ada yang jebak, terjebak sendiri. Mana banyak kita ini gitu kan? Banyak. Jadi gak dipikirkan jauh ke sana. Gampang aja, yang mudah-mudah aja. Ngapain repot sih? Gitu kan. Ya bangun rumah di atas pasir. Nggak perlu dia itu menggali sampai sedalam-dalamnya. Nggak perlu banyak uang keluar. Nggak perlu energinya besar-besar. Apa adanya, selesai. Ketika tidak ada persoalan, tidak ada badai, rumah yang dibangun di atas batu dengan rumah yang dibangun di atas pasir sama megahnya, sama kuatnya kalau nggak ada masalah. Sama kuatnya, sama mungkin bahagianya, sama mungkin cerianya, sama mungkin gembiranya ketika nggak ada masalah. Tetapi sekali lagi saya tekankan, apakah betul di sepanjang hidup kita tidak ada masalah? Oh, pasti kita mengaku ada. Terlebih ini kembali lagi pandemi yang kita ingatkan. Belum lagi bencana-bencana alam. Kan bukan di kota kami. Sabar, akan datang. Kan begitu aja lah. Losah ke rumah kami. Ninta bage. Jangan kualat. Betul enggak? Kapan saja bisa datang. Tiba-tiba rempet lah ngata-ngata. Adi ngata ya. Manci gamis kita kiam. Lana terkiamkan kujapa pai. Sebab rempet lali undangan na. Adi perjabun meli undangan na. Banci jet baju lebih. Oke. Banci ka nukur tas, nukur sepatu. Banci ka jet book lebih kentisi. Kelas sangat kerja-kerja. Go gaya bule. Oke. Seperti saya kan. Rambutnya tiba-tiba sudah kuning. Kemarin masih hitam tiba-tiba sudah kuning. Seakan-akan saya berubah jadi bule. Padahal saya masih tetap Karones. Asli. Turunan Gurkinayan. Kan begitu saudara. Jadi rumah di atas batu, rumah di atas pasir, akan ketahuan rumah ini kuat, kokoh, tak tergoyahkan ketika datang angin. Ketika datang badai. Maka kata Yesus, rumah yang dibangun di atas pasir, ketika hujan turun, ketika datang banjir, maka rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Inilah khotbah Yesus. Pengajaran Yesus. Kita mau pilih mana? Mau menjadi rubuh? Lemah? Lebay? Enggak kan? Mau kuat? Mau tangguh? Mau melewati semuanya seperti lagu pertama tadi. Hari-hari kulalui bersama Yesus. Kalau bersama Yesus, masalah tetap ada. Jangan mimpi. Jangan saudara berpikir, waduh, saya sudah cinta Yesus selamanya. Saya nyanyi 3 kali sehari, aku mau cinta Yesus selamanya. Berarti gak ada badai. Jangan mimpi. Badai tetap ada. Tetapi yang luar biasa, yang amazing adalah ketika rumah itu didirikan di atas batu, hidup kita, pengharapan kita, ya totalitas hidup kita, pada dasar yang kuat yaitu firman Allah, cinta kasih Allah, maka tidak ada masalah yang merubuhkan kita, yang meruntuhkan kita. Dan bahkan kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah kesesakan hidup. Saudaraku yang terkasih, biarlah firman Tuhan pada hari ini membawa kita menjadi orang-orang yang kuat, GBKP yang kuat, rumah tangga yang kuat, gereja yang kuat, Indonesia yang kuat. Bukan karena kuat dan gagah perkasa kita, tetapi karena kita berjuang dan berusaha tetap menjadi pengikut Yesus, pendengar Yesus, tapi melakukan firman-Nya. Karena kata Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kalau kita mau berdampak kepada orang lain,
yang kita dengar, yang kita mengerti harus dilakukan. Maka akan sangat terasalah bagi orang kehadiran Tuhan. Vanuatu mengajak kita, mengajak gereja, mengajak orang-orang percaya untuk berdampak. Karena solidaritas kemanusiaan ini harus semakin dipertajam. Supaya ada muncul belas kasihan dari diri kita, bela rasa. Penderitaan orang lain, penderitaan kita. Air mata orang lain, air mata kita. Sukacita orang lain juga adalah kebahagiaan kita. Begitulah kita membangun dunia ini, membangun lingkungan hidup kita. Ingat saudara, tanpa batas. Tidak usah dipilah-pilah manusia karena agamanya, ya, karena sukunya, karena bangsanya, atau karena uangnya. Ada masuk ke saya WA. WA itu sangat menggelitik kemanusiaan kita. Ini orang yang sedang kelaparan. Gak tahu nih, orang tanya, orang lagi lapar nih, lagi lapar, lagi butuh, ditanya, lu agama apa? Kamu orang apa gitu? Atau agama apa gitu? Dia bilang apa? Saya orang lapar. Apakah lapar itu perlu agama? Tidak perlu. Apakah miskin itu perlu agama? Tidak perlu. Saya orang lapar katanya. Kalau memang Anda orang beragama, bagikan apa yang kau miliki. Seperti kata Yesus, yang melakukan hal yang baik, kasih kepada orang miskin ini, kepada orang hina ini, itulah perbuatanmu kepadaku, kata Yesus. Yesus itu saudara, menyamakan dirinya dengan orang-orang yang miskin dan hina. Dan kita adalah muridnya, pendengar yang melakukan. Kita adalah malaikat bagi orang lain. Jadi mari terus bergerak, terus menyala, jangan padam. GBKP sudah 131 tahun dan perjalanan kita belum selesai, masih panjang. Dan tetap diingat, tidak ada pejuang yang tidak terluka. Tetapi Yesus siap sedia menjadi penolong, menjadi kekuatan, kota benteng bagi kita semua. Inilah renungan kita dan memberkati kita semua. Salam kemenangan, salam damai untuk kita. Mari berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan, kami diingatkan akan cinta kasih-Mu yang selalu ingin kami kuat, kami teguh, tidak rubuh, tidak rusak oleh karena hujan, badai, masalah dan pergumulan. Oleh sebab itu kami mau dengarkan Engkau dan melakukan yang Engkau mau. Dengan demikian kehadiran kami menjadi kawan sekerjamu, menyatakan rahmat-Mu di tengah-tengah dunia. Terpuji dan mulia Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, marilah bangkit berdiri bersama dengan seluruh orang percaya yang ada di segala tempat dan zaman. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudaraku jemaat Tuhan. Mari bersama-sama persiapkan persembahan pengucapan syukur kita. Seperti biasa semua persembahan dilaporkan kepada pengurus PJJ. Dan firman Tuhan yang mendasari kita adalah Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah, lakukan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Kita bernyanyi Kidung Jemaat 288 bait 1 dan 2. Mari puji Raja Sorga. Mari kita bersatu dalam doa bersama Vanuatu dan setiap orang di seluruh dunia. Sekaligus kita bersama-sama di dalam doa syafaat. Allah yang kekal, yang olehnya Vanuatu berdiri, kami memohon Engkau menolong kami untuk mampu berdiri bagi perdamaian, untuk bangsa dan untuk keluarga. Kami menyerahkan para pemimpin dan rakyat Vanuatu ke dalam tangan-Mu yang penuh kebijaksanaan. Kami hendak melawan kekuatan akan ketidakadilan yang ada di negara Vanuatu. Berilah kami kemampuan dan keberanian demi pulau serta negara yang dicintai oleh Vanuatu dan kami semua. Kami berdoa agar kami dapat hidup dalam persatuan yang penuh cinta dan kedamaian dalam konteks keragaman etnis dan budaya seperti Vanuatu dan setiap tempat lain di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, pada saat ini kami berdoa untuk GBKP yang 131 tahun Injil telah menjamah Karo dan KAKR 131 tahun usianya. Tuhan, pelayanan belum berhenti. Perjuangan belum berhenti. Engkau memberkati GBKP di usia 131 tahun. Supaya terus bergerak menjadi gereja yang dewasa, yang berdampak. Engkau memberkati semua jemaat. Engkau memberkati semua program gereja. Dan terlebih kami berdoa untuk pengurus Mudraman terpilih 2020-2025 yang hari ini dilantik, ditahbiskan. Tuhan memberkati pengurus Mudraman kami yang baru, memakai mereka, memenuhi mereka dengan kuat kuasa Tuhan, mengalami Tuhan, hidup dalam otoritas Tuhan, sehingga GBKP ke depan ini akan lebih baik, lebih maju, dan lebih terasa kehadirannya. Baik bagi jemaat, baik bagi masyarakat, bangsa, negara kami, dan bahkan dunia ini. GBKP menjadi kawan sekerja Allah, aron di bata, nahkan surah-surah di bata, di tengah-tengah dunia. Terlebih Bapa, kami bawa GBKP Cengkareng ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bila gereja ini terus bertumbuh, terus hidup, berbuah, berurat, berakar, dan akurat dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga GBKP Cengkareng menjadi gereja yang menyala-nyala, yang meluap-luap. Gereja yang senantiasa memikirkan apa yang baik, demi menyatakan cinta kasih Allah di tengah-tengah dunia. Engkau memberkati semua program-program
yang telah kami akui bersama sebagai program untuk kebersamaan, kekeluargaan, memajukan gereja, tritugas gereja, koinonia, marturia, diakonia, seluruh jemaat Mamre Moria Permata Zaitun anak-anak, seluruh hamba Tuhan baik pendeta, pertua diaken emeritus, pengurus PJJ, pengurus kategorial, guru-guru KAKR, musik, singer, tim IT, koster gereja, semua yang terkait dengan GBKP Cengkareng bergandengan tangan, bersehati, bersepikir, bersepakat untuk terus hidup menyatakan kuat kuasa Allah, sehingga gereja ini gereja yang selalu memancarkan sinar kemuliaan Allah. Terima kasih Bapak. Kau berkati program-program dekat yang kami akan laksanakan bersama-sama, supaya program itu sungguh menghadirkan rahmat-Mu. Yang rutin pun kami lakukan, bukan hal yang membosankan bagi kami, tetapi menjadi kerinduan setiap jemaat. Walau juga sampai pada hari ini, oleh karena pandemi COVID-19, kami belum berkumpul bersama-sama, kami belum tatap muka, virtual Zoom, online, ini masih menjadi sebuah pilihan untuk kami melaksanakan kegiatan kami. Tuhan, buatlah kami cinta Tuhan, apapun caranya, apapun bentuknya. Dan kami bersyukur dampak COVID-19 sudah menghadirkan mesbah-Mu, menghadirkan altar-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, rumah tangga kami, keluarga kami. Dan kami mau menikmati itu. Dan kami mau terus menjadi penyembah, menjadi pemuji di hadapan Allah. Kami mau mengalami Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ikut di dalam terobosan-terobosan roh Allah di tengah-tengah dunia ini melalui gereja-Mu. Terima kasih Bapak untuk sukacita jemaat yang di sepanjang minggu ini berulang tahun. Sehat, sejahtera, panjang umur, murah rezeki, semakin luar biasa dalam iman dan pengharapannya. Terlebih semakin dipakai Tuhan untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, untuk menghadirkan cinta kasih di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kemelut dan kancah peperangan. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk jemaat-jemaat, untuk kami semua yang masih mengingat, yang masih mau menabur dengan rezeki yang Tuhan berikan. Walau untuk meraih rezeki itu kami harus siang malam memikirkannya dengan pekerjaan, tetapi kami percaya bahwa Allah terus mencukupkan semua keperluan kami. Dan ketika ada taburan yang kami letakkan di kaki Tuhan, itu seperti padi yang akan bertumbuh, yang akan kami tuai hasilnya berlipat ganda. Berkas-berkasnya akan memenuhi lumbung-lumbung kami. Terima kasih Bapak untuk persembahan-persembahan yang juga rutin kami boleh kumpulkan, baik dari PJJ, PA, dan juga kebaktian-kebaktian minggu seperti ini. Tuhan terus berkati, walau sedikit, walau kecil, supaya semua persembahan itu berguna bagi gerak pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Dan Engkau memberkati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang Engkau berikan kemampuan mengelola perjalanan keuangan gereja, sehingga semua bisa berjalan baik, nama-Mu terpuji dan nama-Mu termulia. Bapa di surga, terima kasih kalau pada hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pemulihan kesehatan dan juga memang harus ditangani oleh dokter. Saudara kami Nandi Kenika yang sedang menunggu keputusan dokter atau giliran untuk bisa dioperasi. Lawat dan jamah Nandi Kenika, supaya kesempatan untuk bisa ditangani selanjutnya oleh dokter semakin terbuka dalam waktu yang dekat ini. Jauhkan ketakutan darinya.
Jauhkan kegelisahan darinya. Nandeke nikah dan keluarga adalah kepunyaan Tuhan. Dan Kau Allah bertindak secara ajaib bagi saudara kami ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara terkasih kami Bapak Lisbeth Setepu yang juga harus ditangani oleh dokter karena penyakit yang mengikat tubuhnya. Dan kami percaya Engkau mengasihinya, Engkau menopangnya, Engkau mendukungnya. Dan rancangan-Mu tetap baik bagi orang tua kami ini, Bapak Lisbeth ini Bapak. Oleh sebab itu, peluklah anak-Mu ini kuat-kuat. Bisikkan ke telinganya bahwa Engkau punya mukjizat yang tak terpikirkan oleh kami. Tepat pada waktunya. Apa yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi ketakutan, Tuhan angkat. Terlebih, Tuhan ubahkan hidupnya. Sehingga Bapak Lisbeth ini bisa mengalami kehadiran Allah dan hidupnya terus menjadi berkat. Baik bagi keluarga dan juga bagi banyak orang. Bapa di surga, kami doakan saudara terkasih kami yang tidak jemu-jemunya kami terus bawa kepada pengasihan-Mu. Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring bersama dengan Nora kami yang terkasih Nani Charles Sembiring. Engkau tetap menjamahnya, Engkau tetap mendukungnya dan menopangnya supaya di tengah-tengah kemulut penyakit tetap kuat dan teguh seperti rumah yang dibangun di atas batu. Demikian juga tak henti-hentinya kami mohon pertolongan Tuhan atas naras kami yang terkasih Bapak Ripel Ginting. Engkau juga jamah, Engkau juga lawat dengan pengharapan dan iman. Saatnya Bapak Ripel akan Engkau ubahkan semua sakit penyakitnya, semua yang rusak dalam tubuhnya. Pada Tuhan ada cara, pada Tuhan ada pemulihan yang bagi kami tidak mengerti. Oleh sebab itu, biarlah naras kami Bapak Ripel dan seluruh keluarga sungguh-sungguh berserah dan percaya akan cara dan waktu Tuhan. Begitu juga saudara kami Sambat Surbakti yang sampai pada hari ini terus harus belajar lagi untuk boleh bergerak normal oleh karena stroke yang dialami cukup lama. Tapi imannya, pengharapannya yang tidak lemah itu akan membuat dia bersemangat dalam hidupnya dan akan membawa dia kepada kesembuhan. Keluarga atau anak-anak yang mendampinginya juga boleh terus merasakan cinta kasih Allah. Bapa, kami juga berdoa saat ini untuk semua pergumulan-pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Baik oleh karena ekonomi, anak-anak sekolah, atau rumah tangga, atau pekerjaan, atau usia yang sudah lanjut. Kami punya penolong yang hebat, yaitu Yesus. Kami punya Allah yang mengerti dan peduli dalam hidup kami. Kami tolak ketakutan. Kami tolak roh-roh si jahat yang mencoba mempengaruhi kami, menjauhkan kami dari cinta kasih Allah. Seluruh hidup kami taruh di bawah kepak sayap-Mu yang kuat itu. Engkau melindungi kami, Engkau terus memelihara kami, Engkau terus membawa kami kepada kesukaan surgawi. Sehingga seperti apapun buruknya dunia ini tidak akan membuat kami kehilangan sukacita, senyum manis, dan damai sejahtera. Bapa, kami berdoa juga untuk acara penghiburan untuk keluarga Sukasini Ginting Suka yang akan kami lakukan hari Senin ini, supaya itu berjalan dengan baik. Dan keluarga yang sedang berduka ini karena ditinggalkan oleh opung boru kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan juga semakin merasakan
betapa hebatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Kedukaan keluarga ini adalah duka kami bersama. Dan sebagai jemaat kami saling mendukung dan saling menopang. Terima kasih banyak Bapak untuk rangkaian ibadah HDS ini, di mana muria-muria dan juga hamba-hamba Tuhan yang kaum ibu sudah boleh melayani musik singer, tim multimedia. Terima kasih Bapak. Dan biarlah kami terus bersama-sama melakukan pekerjaan kami, sehingga seberat apapun itu pasti akan menjadi ringan. Dan yang terpenting adalah semua kami lakukan demi hormat, kemuliaan, kejayaan bagi nama-Mu. Kami hanya alat, kami hanya hamba, kami ini hanya debu tanah, kami hanya rumput, bunga rumput. Hidup kami sekilas, hidup kami sebentar, tetapi firman Allah itu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, ampunkan kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dan biarlah kami terus berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah ajakan-Mu untuk selalu kembali kepadamu tetap kami dengarkan. Kami tidak mau melawan Allah. Kami tidak mau jauh dari Allah. Karena di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ini doa kami, sembah kami. Terpuji mulia Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih, mari bangkit berdiri. Kita bernyanyi kidung jemaat nomor 341, bait 1 dan 3. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memegar. Berbuahlah tuaian pun besar. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu terkerang. Ya Tuhan kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu agar segera tuannya milik-Mu. Marilah bersama-sama kita berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyongsong kehadiran dan kediaman Tuhan di dalam dan bersama kita. Biarlah Tuhan membimbing-Mu, memimpin-Mu, memulihkan-Mu,
dan menyembuhkanmu. Biarlah kehendak Tuhan terjadi di rumahmu seperti di sorga. Ingatlah hal ini saat engkau kembali. Setiap orang yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya akan menjadi seperti orang bijak, dan rumahnya akan tahan terhadap banjir. Pergi dan bangun rumah Anda berdasarkan firman Tuhan. Pergilah dengan berkat ini di dalam nama yang indah Yesus Kristus Tuhan Raja kita. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Terpuji nama Tuhan, ibadah minggu HDS kita sudah terlaksana dengan baik. Mari saat ini kita masuk saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya kami serahkan kepada BPMR. Terpuji nama Tuhan, ibadah HDS secara live streaming pada hari ini sudah dapat berjalan dengan baik. Kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Dewi Gurki yang telah menaburkan firman-Nya kepada kita semua. Dan juga kepada diaken kami serta Moria sebagai panitia HDS pada hari ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada organis dan song leader, tim multimedia. Tuhan memberkati pelayanan kita semua dan namanya saja terpuji dan termulia. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap setia mengikuti ibadah kita secara live streaming dimanapun berada. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dan kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan ibadah live streaming ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Minggu depan kita tetap masih ibadah secara live streaming dan akan dilayani oleh Pendeta Angela Natalia Christina Siregar dari GPIB Herop Cililitan dan juga dilayani oleh Pertua Diaken Sektor Jerusalem. Pandemi belum berakhir. Untuk itu kami himbau kepada kita semua, tetap kita ikuti protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak,
mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan menghindari bepergian kalau tidak perlu. Akhir kata kami mengucapkan selamat hari Minggu dan Shalom. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,